Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang marketing and selling skills, saya akan sharing bagaimana seorang sales profesional menghadapi keberatan pelanggan Anda ketika Anda selesai presentasi. Nah, itu dia, karena ini penting sekali bagi profesional mengenali apa yang menyebabkan keberatan dari pelanggan Anda dan caranya bagaimana supaya Anda sukses menjual. Dan oleh karena itu teman sekalian, saksikan video ini sampai selesai ya, sampai selesai. Lalu jangan lupa ingat selalu subscribe, lalu klik loncengnya, kasih tanda like, lalu komen, kemudian share video ini kepada sahabat-sahabat lainnya. Video ini saya sharing ke sahabat-sahabat semua karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan oleh para peserta training saya ketika training online atau offline. Bagaimana cara menghadapi keberatan-keberatan pelanggan yang sering kita hadapi dalam proses Anda melakukan penjualan, sahabat sekalian. Jadi ini teknik yang perlu Anda kuasai, gitu sahabat sekalian ya. Nah, jadi Anda perlu belajar, dan saya pun terus belajar sahabat sekalian, karena perkembangan zaman juga tentu keberatannya semakin luas sekali ya. Keberatan artinya apa? Di sini ada penyimpangan. Penyimpagannya bisa macam-macam ya. Anda kan sebelumnya sudah datang memprospek pelanggan Anda, membangun hubungan, lalu dia percaya kepada Anda, lalu di situ akhirnya dia terbuka menceritakan apa yang Anda butuhkan, ya. Anda butuhkan, lalu Anda menulis proposal, lalu diberikan waktu untuk presentasi. Nah, disitulah kemudian terjadi dialog. Apa yang menjadi keberatan-keberatan dari pelanggan Anda setelah Anda melakukan presentasi. Berarti di sana ada gap. Nah, biasanya ada 5 hal yang penyebab dari keberatan. Nah, yang perlu Anda garis bawahi pertama adalah pihak lawan kita atau customer kita di sini ingin mengulur waktu. Dia perlu waktu. Nah, ini teknik-teknik perlu waktu. Dia membaca situasi Anda. Anda lagi butuh banget lah gitu ya, mulai menjual, nego, ngulur waktu. Ya, kalau ibu-ibu belanja ke pasar, dia di toko di Mangga 2 begitu ya, atau di mana gitu ya. Ketika membeli, dia ngulur waktu, nawar-nawar, di pura-pura lihat yang lain, dia mengalihkan perhatian dan seterusnya, dia ngulur waktu. Dia melakukan namanya teknik-teknik namanya psikologi waktu begitu ya, supaya menghadapi tekanan. Dia bisa terbaca apa yang kebutuhannya. Jadi peluangnya bisa menawar nanti jauh lebih efektif. Jadi teknik mengulur waktu. Atau dia sedang mencari pembanding kedua, mencari alternatif pembanding lain-lainnya begitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian frustrasi ya. Berarti pertama memang dia sedang mengulur waktu untuk melihat situasi seperti apa yang Anda butuhkan, apakah Anda sedang kepepet gitu ya, supaya nanti dia bisa mengcounter dalam proses nanti negosiasi. Yang kedua, customer kita mencari pembanding gitu ya. Itu biasa ya. Jadi sahabat sekalian nggak usah pusing, itu biasa. Pembeli Anda pun juga pasti cari pembanding lah, membeli apa pun juga, tidak mau fokus ke satu gitu ya. Nah, yang ketiga memang keberatan karena tidak serak 100% dengan penawaran Anda yang diajukan, karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, diharapkan pelanggan Anda. Nah, ya, jadi tidak serak. Jadi ada deviasi di situ ya, tidak serak. Lalu yang keempat, ya tidak ada atau kurang uang ya, nggak cukup budgetnya. Jadi budgetnya ditulis itu nggak cukup, dia nggak punya uang. Nah, yang kelima, pertama ketidakyakinan dalam diri prospek sendiri, dia nggak pede ya untuk membeli, masih ragu-ragu dia, nggak pede dalam proses membelinya. Atau yang lain juga karena penampilan Anda. Jadi teman-teman sekalian ya, Anda nggak percaya diri misalnya gitu ya. Ini yang jual nih waktu presentasi kok nggak pede gitu ya. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi itu sekalian. Jadi perlu kita menghadapi keberatan di sini. Nah, waktu keberatan di sinilah teman-teman punya teknik menghadapi minimal 5 permasalahan di sini ya. Banyak sih, banyak lain, tapi 5 ini yang sering utama gitu ya. Jadi pendekatan pertama bisa juga pendekatan secara emosional dan juga pendekatan secara rasional. Nah, ketika ada waktu ya sudah, ditunggu aja terus kalian ya. Nah, ketika dia tidak ada
uang atau kurang uang, bisa Anda tawarkan alternatif dengan pinjaman atau jangka panjang, cara pembayaran dan seterusnya. Jadi Anda tetap duduk sama-sama, mari kita bicarakan. Semua keberatan ini kita bisa bicarakan dengan baik dan mencari solusi yang baik. Dan di sini sudah sebagian melakukan proses negosiasi. Nah, itu ya. Jadi hadapi keberatan tersebut misalnya dengan baik. Nah, jadi itu yang menjadi dasar kita. Jadi ada pendekatan dijawab secara emosional, memberikan dia ketenangan, keyakinan kalau dia masih belum yakin. Diberikan lagi berbagai referensi-referensi yang pernah Anda kerjakan sebelumnya. Jadi supaya dia lebih rasional dan emosinya menjadi lebih bahagia. Karena kan teman-teman pembeli itu emosinya dua digerakkan. Ada positif, juga ada emosi negatif. Kalau emosi negatif kan ada rasa takut, rasa sedih, rada marah gitu ya. Yang tentu emosi positifnya adalah rasa bahagia dan rasa cinta pada produk. Nah, ini tugas kita mainkan di sini supaya dia tertenang. Begitu dia ragu-ragu, Anda kerjakan di situ menghadapi keberatan yang ada. Itu tugas kita menghadapi. Rasional tentu kalau proses pembayaran, cara pengiriman itu bisa kita jelaskan lebih dalam lagi. Teknik menghadapi keberatan dengan teknik namanya teknik PURR atau PUR gitu ya. Nah, ini teknik ini bisa dengan metode P-nya. Pertama, parafrase. Nyatakan keberatan dengan kata-kata sendiri. Jadi ini mendengar, oh jadi Bapak Ibu keberatan dari soal harga ya. Ya. Dan baru Anda memberikan solusi gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini keberatannya diulangi, jadi supaya dia, oh iya, bahwa Anda mendengar apa yang menjadi keluhan keberatan dia. Nah, itu berarti parafrase dengan cara mengulangi keberatan ini bagian teknik mendengar. Anda bisa nanti melihat ya, di dalam teknik komunikasi video saya sudah saya jelaskan cara-cara mendengar, begitu ya, efektif seperti apa. Yang kedua, unsolver di sini ya, yaitu alasan tersembunyi di balik keberatan tersebut. Sebenarnya ketika Anda keberatan, Anda bisa menggali, memancing gitu ya. Apakah masalah budgetnya saja Bapak Ibu sekalian? Karena ini, wah, Anda bisa jelaskan nilai-nilai kandung dan sebagainya. Supaya Anda menggali sebenarnya apa sih yang menjadi tersembunyi. Nah, jangan-jangan dia masih, tadi kan ya penyebabnya karena dia masih belum yakin dengan dirinya atau produk Anda, begitu ya. Nah, itu yang O. P tadi parafrase, kedua unsolver. Baru yang tahap ketiga ada R, resolve. Nah, di sini dengan cara apa? Yaitu memberikan jawaban yang mengena pada logika perasaan Anda. Jadi ada dua tadi ya. Jadi solusi, jadi resolve-nya dengan cara apa? Emosional dan juga secara rasional. Emosional apa? Membuat ketenangan, kepercayaan diri dia supaya dia bisa memutuskan. Supaya emosinya positif. Jadi positif. Lalu secara rasional, jelas tahap-tahapnya emosi apa yang disepakati, yang dilakukan. Nah, baru terakhir R-nya, yaitu reinstate. Artinya disimpulkan kembali. Jadi keberatan Bapak Ibu yang sebelumnya disampaikan sekarang sudah jelas ya, bahwa semuanya sudah menjadi solusi yang baik kita sepakati bersama. Nah, itu dalam konsep win-win solution. Nah, memang metode-metode di dalam penanganan keberatan ada banyak ya. Ada lagi misalnya menggunakan teknik ya tetapi gitu ya. Anda menyetujui juga lebih dahulu dengan cara mereframe gitu ya. Yaitu betul Bapak Ibu sekalian, memang produk-produk yang mahal itu ada. Hanya sekarang tetapi produk kita ini punya kualitas lebih bagus ya, ada tapi jadi mematahkan pernyataan sebelumnya bisa menurunkan atau meningkatkan jauh lebih baik lagi. Jadi ya tetapi gitu ya. Yang kedua bisa menggunakan bumerang, teknik bumerang. Jadi melempar balik gitu ya. Pak, ini misalnya barang ini terlalu mahal. Ya Bapak sekalian, betul mahal. Kalau Anda nanti mencari barang murah, Anda mempunyai kualitas yang buruk, itu bisa membuat Anda menjadi bermasalah, Anda bisa tidur dan sebagainya. Nah, itu bumerang gitu misalnya. Lalu bisa juga tekniknya mulai penjelasan. Tadi ya, dijelaskan detail apa latar belakangnya sehingga dapat pengertian baru. Ingat, keberatan itu jangan-jangan memang informasinya belum lengkap, jadi perlu penjelasan. Atau berikutnya teknik pertanyaan. Ditanya lagi, jadi bertanya keberatannya supaya menggali, jangan-jangan ada yang tersembunyi. Lalu yang kelima bisa juga menggunakan teknik namanya membantah langsung. Misalnya, iya Pak, saya dengar produk Anda ini bermasalah gini, langsung bisa dibantah langsung. Bisa Anda pastikan informasi itu hoax gitu ya, tidak baik, tidak betul, bisa Anda bantah begitu ya. Nah, yang keenam bisa juga dengan teknik melakukan demonstrasi, simulasi.
tentang produk Anda. Jadi apa yang ditakutkan, khawatirkan itu Anda bawa ya melalui test drive atau cek dulu, lihat simulasinya supaya dia lebih merasakan keterlibatan produk tersebut. Nah, yang ketujuh biasanya bisa menggunakan pihak ketiga, mediator, supaya keberatan itu bisa menjadi clear. Jadi ada mediator kita gunakan untuk mempengaruhi dia, menghubung kembali supaya kebatasannya bisa dikurangi. Nah, mediator ini bisa banyak ya, pihak-pihak di dalam atau dari luar perusahaan, sehingga bisa keberatan itu makin berkurang. Akhirnya kita membuat kesimpulan baru untuk hal-hal yang baru. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Dan jangan lupa Anda bisa melihat video-video lagi yang lain supaya Anda bisa melihat kompetensi sebagai seorang penjual. Dan saya yakin tahun ini, proses ini, di masa ini Anda mampu mencapai target sebagai seorang penjual. God bless you.